Halo semuanya, pada saat ini saya akan membahas tentang ulasan buku yang adalah tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Randa Jenny Inbang M.Hum. Nah, yang menjadi referensi buku untuk saya ulas adalah buku Manajemen Sumber Daya Manusia. Namun sebelum kita lanjut, perkenalkan saya Brian Roland Lintong dengan NIM 210611020118 dari kelas IBA 1A. Penasaran dengan isi buku ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, di sini kita bisa melihat ada 5 struktur teks dari ulasan buku. Yang pertama ada identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, yang kelima rangkuman. Langsung saja kita masuk dalam struktur teks ulasan buku yang pertama, yaitu identitas. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang kita ulas. Bagian awal teks ulasan berisi informasi penting tentang buku, seperti judul buku, siapa penulisnya, siapa penerbitnya, kapan tahun diterbitkannya, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna dari sampul buku. Nah, di sini kita sudah bisa melihat identitas dari buku yang saya ulas, yaitu judul buku Manajemen Sumber Daya Manusia, penyusun Marbawi Adami SEMM, penerbit Unimal Press, tahun terbit September 2016, jumlah halaman 169 halaman, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, dan warna buku biru dan putih. Namun sayang sekali teman-teman bahwa di sini tidak dicantumkan nomor ISBN dari buku ini karena ya saya sudah berusaha mencari ya, tetapi memang tidak saja ditemukan. Baiklah, kita lanjut. Di sini kita bisa melihat sampul dari buku yang saya ulas. Teman-teman bisa melihat sampul dari buku ini tampak depan dan tampak belakang. Hak cipta. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab 12 Ketentuan Pidana, Pasal 72 Ayat 1, 2, dan 6. Selanjutnya kita masuk dalam struktur teks ulasan buku yang kedua, yaitu orientasi. Pada tahapan orientasi ini identik dengan pengantar pada seluruh ulasan. Di tahapan ini saya akan membahas lebih dalam lagi siapa penulis buku ini, latar belakang dari penulis buku ini. Buku ini ditulis oleh M. Adami yang adalah seorang dosen di Universitas Maliku Saleh dan lulusan S2 Universitas Sia Kuala. Pernah menempuh pendidikan di Setia Perbanas Jakarta dan pada 2010 menerbitkan jurnal Aplikasi Manajemen, Pengaruh Kompensasi, Kepemimpinan, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Kota Lok Semawe. Penulis ini juga sudah menerbitkan 5 jurnal akademis, salah satunya pada 2018, beliau menerbitkan The Influence of Individual Characteristic and Transformational Leadership Style on Job Satisfaction and Employee Performance at Bank Aceh Syariah. Buku ini sangat bermanfaat bagi seluruh warga ekonomi, terlebih khusus manajemen, karena membahas tentang manajemen sumber daya manusia tentunya.
manajemen sumber daya manusia ini perlu kita pelajari karena menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan. Peranan adanya manajemen sumber daya manusia sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemauan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Nah, struktur teks yang ketiga yaitu tafsiran isi. Pada tahapan ini, isi buku kita uraikan bab demi bab. Buku ini mencakup keseluruhan penjelasan tentang materi yang ada seperti teori dan masih banyak lagi. Dalam bab 2 berisikan materi tentang karakteristik individu secara keseluruhan maupun pendapat dari para ahli. Dalam buku ini juga menjelaskan materi-materi secara jelas dan mudah kita mengerti dan kita pahami. Pembahasan yang singkat, padat, dan jelas, memiliki penampilan luar yang menarik sehingga mengambil perhatian orang untuk membelinya mungkin. Selanjutnya di bab terakhir kita bisa mengetahui ini bukan dari pengertiannya saja tetapi lewat penelitian yang dilakukan oleh penulis buku ini. Selanjutnya keempat, ada tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini berfungsi untuk menilai karya yang diulas atau materi yang diulas. Pada tahapan ini saya akan memberikan keunggulan dan kelemahan dari buku yang saya ulas. Mari kita lihat bersama-sama keunggulan dari buku yang saya ulas. Yang pertama ada penulisan yang rapi dan terstruktur. Selanjutnya, memiliki hasil penelitian di bab terakhir mungkin berbeda dengan buku yang lain. Selanjutnya, materinya mudah dipahami dan tampilan fisik buku ini sangat unik. Di tengah keunggulan yang ada, semuanya memiliki kelemahan. Pada buku ini masih banyak terdapat halaman kosong yang membuat para pembaca mungkin kebingungan dengan materi atau pembahasan apa sih yang seharusnya ada dimuat di sana, tapi tidak dimuat, tidak dicantumkan di halaman tersebut. Teman-teman bisa melihat di slide, itu salah satu contoh halaman kosong. Selanjutnya, yang kelima dan yang terakhir, ada rangkuman. Tahapan rangkuman ini berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Buku ini mencakup seluruh materi tentang sumber daya manusia yang di dalamnya mempelajari teori-teori. Ada juga karakteristik, budaya organisasi, teori kepemimpinan, kepuasan, dan juga kinerja. Buku ini sangat mendidik baik orang di bidang manajemen maupun non-manajemen loh teman-teman. Ditambah dengan pada bagian akhir materi di bab 9 terdapat evaluasi penelitian. Jadi, dalam buku ini tidak hanya berisikan materi saja, tetapi ada evaluasi penelitian dari manajemen sumber daya manusia. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Mungkin sekian, dan jika ada pertanyaan, bisa ditaruh di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian, terima kasih.